Apakah Anda ingin menjadi versi terbaik dari diri sendiri? Tahukah Anda bahwa kunci utama untuk mencapai hal tersebut adalah kesabaran? Dalam video ini, kita akan membahas betapa pentingnya kesabaran dalam 3 aspek penting pengembangan diri, yaitu menghadapi tantangan, berhubungan dengan orang lain, dan memahami diri sendiri. Temukan bagaimana kesabaran tidak hanya membantu kita melewati rintangan dengan lebih tenang, tetapi juga memperkuat hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesejahteraan mental kita. Mari kita belajar bersama rahasia kesabaran untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, memuaskan, dan bermakna. Menghadapi tantangan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Setiap orang tanpa memandang latar belakang atau status pasti pernah menghadapi rintangan yang menguji batas kesabaran mereka. Kesabaran dalam menghadapi tantangan adalah kualitas penting yang memungkinkan kita untuk tetap tenang dan terkendali ketika berhadapan dengan situasi yang sulit. Kesabaran tidak hanya membantu kita untuk berpikir lebih jernih, tetapi juga memberi kita kekuatan untuk terus berusaha hingga masalah teratasi. Pertama, kesabaran memungkinkan kita untuk menilai situasi dengan lebih baik. Ketika kita dihadapkan pada tantangan, reaksi pertama seringkali adalah panik atau stres. Kedua, reaksi ini dapat mengaburkan penilaian kita dan membuat kita mengambil keputusan yang tidak bijaksana. Dengan kesabaran, kita memberi diri kita waktu untuk memahami masalah secara menyeluruh, mempertimbangkan berbagai pilihan, dan memilih solusi terbaik. Misalnya, jika seseorang kehilangan pekerjaan, bukannya langsung merasa putus asa, kesabaran akan membantunya menilai situasi, merencanakan langkah-langkah ke depan, dan mencari peluang baru. Selain itu, kesabaran juga memupuk ketahanan. Tantangan seringkali tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Mereka membutuhkan waktu, usaha, dan beberapa kali mencoba sebelum akhirnya berhasil. Dalam proses ini, kesabaran membantu kita untuk tidak menyerah. Kesabaran memungkinkan kita untuk terus bergerak maju meskipun hasilnya belum terlihat. Ini seperti seorang pelari maraton yang tidak berhenti di tengah jalan hanya karena merasa lelah. Ia tahu bahwa mencapai garis finish memerlukan waktu dan ketekunan. Kesabaran juga mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Dalam menghadapi tantangan, ada banyak faktor luar yang bisa mempengaruhi hasilnya. Kesabaran membantu kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Misalnya, seorang petani mungkin menghadapi cuaca buruk yang merusak tanaman. Dengan kesabaran, ia akan belajar menerima kenyataan ini dan mencari cara untuk mengatasinya daripada meratapi nasib yang tidak bisa diubah. Kesabaran dalam menghadapi tantangan juga berdampak positif pada kesehatan mental dan emosional kita. Ketika kita bersabar, kita mengurangi stres dan kecemasan yang bisa timbul dari situasi sulit. Dengan demikian, kita bisa menjaga keseimbangan emosional dan tetap berpikir positif. Sebagai contoh, seorang siswa yang gagal dalam ujian penting mungkin merasa sangat kecewa. Namun, dengan kesabaran, ia bisa menerima kegagalan tersebut sebagai bagian dari proses belajar dan memotivasi diri untuk belajar lebih giat dan untuk ujian berikutnya. Secara keseluruhan, kesabaran dalam menghadapi tantangan adalah kemampuan yang sangat berharga. Ini memberi kita ketenangan untuk berpikir jernih, ketahanan untuk terus berusaha, penerimaan terhadap apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan kesehatan mental yang lebih baik. Dengan kesabaran,
kita bisa menghadapi setiap tantangan dengan lebih bijak dan kuat, serta menjadi lebih baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Kesabaran adalah elemen penting dalam menjalin hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Dalam interaksi sehari-hari, kita sering dihadapkan pada perbedaan pendapat, kebiasaan, dan kepribadian. Kesabaran membantu kita untuk menghadapi perbedaan ini dengan tenang dan bijaksana, memungkinkan kita membangun hubungan yang lebih kuat dan mendalam. Pertama, kesabaran memungkinkan kita untuk menjadi pendengar yang baik. Seringkali kita tergesa-gesa untuk menyampaikan pandangan kita sendiri tanpa benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Dengan kesabaran, kita memberi diri kita waktu untuk mendengar dan memahami perspektif mereka. Ini bukan hanya tentang menunggu giliran berbicara, tetapi benar-benar mencoba memahami sudut pandang dan perasaan orang lain. Misalnya, dalam diskusi keluarga, seorang anggota mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai suatu keputusan. Dengan demikian, kita bisa mendengarkan dengan penuh perhatian dan mempertimbangkan pendapat mereka sebelum merespon. Kedua, kesabaran membantu kita mengelola emosi. Dalam hubungan ada kalanya kita merasa frustasi, marah, atau tersinggung oleh tindakan atau kata-kata orang lain. Kesabaran memungkinkan kita untuk menenangkan diri dan bereaksi secara impulsif. Ini membantu kita menghindari konflik yang tidak perlu dan menjaga hubungan tetap harmonis. Misalnya, jika seorang teman terlambat datang ke sebuah pertemuan, daripada langsung marah, dengan kesabaran kita bisa mendengarkan alasan mereka dan menilai situasi dengan lebih objektif. Selain itu, kesabaran juga memungkinkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap orang memiliki kelemahan dan kesalahan. Dengan kesabaran, kita belajar untuk menerima dan memaafkan kesalahan orang lain, seperti halnya kita berharap mereka memaafkan kesalahan kita. Ini menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan penuh pengertian. Misalnya, jika pasangan kita membuat kesalahan kecil, kesabaran membantu kita untuk melihat kesalahan tersebut dalam perspektif yang lebih luas dan fokus pada aspek positif dan hubungan. Kesabaran membantu kita untuk melihat kesalahan tersebut dalam perspektif yang lebih luas dan fokus pada aspek positif dari hubungan. Kesabaran juga memperkuat kepercayaan dalam hubungan. Ketika kita sabar, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menghargai dan menghormati mereka. Ini membangun fondasi kepercayaan yang kokoh, karena orang lain merasa aman dan dihargai dalam hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan profesional, kesabaran terhadap rekan kerja yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas dapat menunjukkan rasa hormat dan pengertian, yang pada gilirannya meningkatkan kerjasama dan produktivitas tim. Kesabaran dalam hubungan dengan orang lain juga melibatkan kemampuan untuk mengatasi ekspektasi yang tidak realistis. Seringkali kita memiliki harapan yang tinggi terhadap bagaimana orang lain harus bertindak atau merespon. Kesabaran membantu kita menyesuaikan ekspektasi ini dan menerima realitas dengan lebih tenang. Ini membuat kita lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan dan kejutan dalam hubungan. Secara keseluruhan, kesabaran dalam berhubungan dengan orang lain adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat, harmonis, dan penuh pengertian. Dengan kesabaran, kita bisa menjadi pendengar yang lebih baik, mengelola emosi yang lebih efektif, menerima ketidaksempurnaan, memperkuat kepercayaan, dan menyesuaikan ekspektasi. Semua ini berkontribusi pada hubungan yang lebih kuat dan memuaskan.
baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Kesabaran pada diri sendiri adalah komponen penting dari kesehatan mental dan emosional yang sering diabaikan. Kita cenderung lebih keras terhadap diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Seringkali karena harapan yang tinggi atau tekanan untuk mencapai kesempurnaan. Namun, kesabaran pada diri sendiri adalah kunci untuk berkembang, belajar dari kesalahan, dan menjaga keseimbangan hidup yang sehat. Pertama, kesabaran pada diri sendiri memungkinkan kita untuk menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan. Tidak ada yang sempurna, dan setiap orang pasti membuat kesalahan. Ketika kita bersabar dengan diri sendiri, kita memberi diri kita ruang untuk melakukan kesalahan dan belajar darinya tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Misalnya, seorang pelajar yang gagal dalam ujian dapat menggunakan kesabaran untuk menerima kegagalan tersebut sebagai bagian dari proses belajar dan berfokus pada peningkatan di masa depan. Kedua, kesabaran pada diri sendiri membantu kita menetapkan harapan yang realistis. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering merasa tertekan untuk mencapai banyak hal dalam waktu singkat. Kesabaran membantu kita menyadari bahwa setiap pencapaian memerlukan waktu dan usaha. Dengan bersabar, kita dapat menetapkan tujuan yang realistis dan bekerja menuju tujuan tersebut secara bertahap. Misalnya, jika kita memulai rutinitas kebugaran baru, kesabaran akan membantu kita menerima bahwa hasil tidak terlihat dalam semalam dan bahwa konsisten adalah kunci. Kesabaran pada diri sendiri juga penting dalam proses pemulihan dan penyembuhan, baik itu pemulihan dari penyakit fisik, trauma emosional, atau kebiasaan buruk. Proses ini memerlukan waktu dan kesabaran. Ketika kita bersabar dengan diri sendiri, kita tidak terburu-buru untuk sembuh atau kembali normal, tetapi memberi diri kita waktu untuk benar-benar pulih dan menjadi lebih kuat. Misalnya, seseorang yang pulih dari cedera olahraga mungkin perlu waktu untuk kembali ke performa semula. Dengan kesabaran, mereka dapat menghindari tekanan untuk cepat-cepat pulih dan mencegah cedera lebih lanjut. Selain itu, kesabaran pada diri sendiri juga memupuk rasa percaya diri. Ketika kita bersabar dengan diri sendiri, kita belajar untuk menghargai proses dan perjalanan, bukan hanya hasil akhir. Ini membantu kita meningkatkan kemajuan kecil dan pencapaian harian, yang pada gilirannya meningkatkan rasa percaya diri kita. Misalnya, seorang penulis yang berjuang untuk menyelesaikan buku pertamanya dapat merasa terdorong untuk kemajuan yang lambat namun pasti. Ini menghargai setiap bab yang berhasil ditulis. Kesabaran pada diri sendiri juga berperan penting dalam mengelola stres. Dalam menghadapi tekanan hidup sehari-hari, kita sering merasa terburu-buru dan tertekan untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat. Kesabaran membantu kita mengatur ritme hidup yang lebih tenang dan seimbang, mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Misalnya dalam pekerjaan, dengan menetapkan batas waktu yang realistis dan tidak menuntut kesempurnaan, kita bisa bekerja dengan lebih efektif tanpa merasa tertekan. Kesabaran pada diri sendiri juga berdampak pada hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita bersabar dengan diri sendiri, kita cenderung lebih mudah bersabar dengan orang lain. Kita memahami bahwa semua orang memiliki perjalanan dan tantangan mereka sendiri. Misalnya, seorang pemimpin yang bersabar dengan pertumbuhannya sendiri akan lebih memahami dan mendukung perkembangan anggota timnya. Secara keseluruhan, kesabaran pada diri sendiri adalah fondasi penting untuk perkembangan pribadi dan kesejahteraan. Dengan bersabar, kita menerima kelemahan,
menetapkan harapan yang realistis, dan mendukung proses penyembuhan, membangun rasa percaya diri, mengelola stres, dan menciptakan hubungan yang lebih baik. Dengan kesabaran, kita dapat menghadapi hidup dengan cara yang lebih tenang dan penuh pengertian, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sekarang, saatnya untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan positif dalam hidup Anda. Mulailah dengan mempraktekkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jadikan kesabaran sebagai sahabat setia dalam menghadapi tantangan, membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dan memperlakukan diri sendiri dengan penuh pengertian. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan tantangan Anda dalam menerapkan kesabaran di dalam komentar di bawah ini. Bersama-sama kita bisa membantu dan menginspirasi satu sama lain untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ayo mulai sekarang kita jadikan agen perubahan dalam hidup kita sendiri. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sekian, salam sukses, salam perubahan.